Video yang Anda lihat ini adalah kawasan Rimal di kota Gaza. Kota Gaza berada di jalur Gaza yang berhadapan dengan Laut Mediterania. Tidak seperti bayangan kita tentang Gaza, yang penuh reruntuhan bangunan akibat serangan Israel atau kamp pengungsi. Ternyata kota Gaza sama seperti kota-kota di Indonesia. Ada kampus, mall, mobil, dan toko emas. Not in Dubai, but we're in the golden market of Gaza, where you come here to get your bling bling and look fresh. Let's come. Gaza bukan cuma nama yang kerap muncul dalam berita atau slogan para demonstran pendukung Palestina. Gaza juga disebut beberapa kali dalam Alkitab. Awalnya penduduk Gaza adalah orang Awi yang dipunahkan oleh orang Kaftor dari Kreta, wilayah di Yunani sekarang. Gaza kemudian menjadi wilayah warisan suku Yehuda menurut Yosua 15 dan Hakim-Hakim 1 dalam Alkitab. Di masa para hakim-hakim Israel, Gaza adalah kota utama Filistin. Simson, hakim bangsa Israel yang ditipu Delilah sehingga Simson ditawan Filistin, tewas di Gaza. Saat hari kematiannya, Simson merubuhkan kuil Dagon di Gaza yang menewaskan 3.000 orang Filistin. Gaza juga disebut dalam Alkitab Perjanjian Baru saat Filipus menginjili pembesar dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem kembali ke negerinya melalui jalan ke arah Gaza. Di masa Raja Israel, Salomo, Israel berkuasa atas Gaza. Ketika kerajaan Israel pecah menjadi Israel dan Yehuda, Hizkia, Raja Yehuda menghancurkan wilayah Gaza. Sekitar tahun 730 sebelum Masehi, Gaza menjadi bagian dari kerajaan Asyur dan kemudian Persia. Gaza dikuasai orang Yahudi setelah Yonatan Makabe dari dinasti Hasmonayim merebut Gaza dari tangan Seleukia, kerajaan pecahan Yunani pada tahun 145 sebelum Masehi. Tahun 36 sebelum Masehi, Gaza diberikan untuk Kleopatra dari Mesir. 6 tahun kemudian, Gaza diserahkan kembali ke bawah Raja Yudea Herodes oleh Kaisar Romawi Octavianus. Gaza berada di bawah kuasa Yudea hingga tahun 4 sebelum Masehi. Di masa Romawi, Gaza adalah kota khusus Romawi. Namun di masa Bizantium, komunitas Yahudi berkembang di Gaza. Dari penemuan arkeologi terdapat mosaik sinagoga periode tahun 500-an Masehi. Gambar menorah ditemukan pada pilar Masjid Umari, Masjid Agung Gaza saat ini. Tidak usah kaget, sebab dulunya bangunan ini adalah gereja. Gaza lebih duluan jatuh ke tangan Islam daripada Yerusalem. Gaza direbut dari Bizantium atau Romawi Kristen tahun 635 Masehi. Kekristenan berkembang di Gaza berkat Porfirius. Gereja Ortodoks Yunani terbesar di Gaza diberi nama Gereja Santo Porfirius. Umat Kristen di Gaza semakin menurun akibat persekusi. Otoritas Palestina mencatat ada sekitar 1.100 orang Kristen di Gaza. Gaza kemudian direbut oleh pasukan salib sebelum jatuh lagi ke tangan Saladin dan Ottoman. Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, sempat menempatkan pasukannya di Gaza pada tahun 1260 Masehi. Tahun 1799, Gaza diduduki Napoleon Bonaparte setelah merebut dari tangan Ottoman. Inggris merebut Gaza pada tahun 1917 melalui 3 kali serangan. Kemenangan Inggris mengakhiri kekuasaan Ottoman selama 400 tahun di atas tanah Israel. Komunitas Yahudi dan Islam hidup bersama di Gaza hingga tahun 1929. Situasi berubah setelah kerusuhan Arab di Yerusalem, Hebron, Sfat, yang menewaskan 135 orang Yahudi. Gaza menjadi wilayah Arab Palestina saat PBB membagi tanah Israel tahun 1947. Usai Perang Arab Israel 1948, Gaza dikuasai Mesir.
Upaya mewujudkan negara Arab Palestina dilakukan pada 22 September 1948. Gaza menjadi ibu kota pemerintah seluruh Palestina. Haji Amin Al-Husseini menjadi presiden dan Ahmed Hilmi Pasha menjadi Perdana Menteri. Namun, status Gaza sebagai ibu kota hanya sampai tahun 1952 karena dipindahkan ke Kairo. Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser menganulir pemerintah seluruh Palestina pada tahun 1959. Gaza tetap berada di bawah Mesir hingga tahun 1967. Pada Perang 6 Hari tahun 1967, Israel merebut Gaza dari tangan Mesir yang berkuasa selama 19 tahun. Sejak 1967, 21 pemukiman Yahudi bertumbuh di sepanjang jalur Gaza. Juga terdapat sinagoga dan sejumlah sekolah Yahudi atau yeshiva. Orang Yahudi dan Arab Palestina bisa hidup bersama di Gaza sampai tahun 1987. Wajah Gaza dan sejumlah lokasi di Israel dan Palestina berubah menjadi arena teror dan kekerasan saat Intifada pertama terjadi. Desember 1987. Bermula dari penusukan seorang Yahudi di Gaza, lalu ada kejadian tabrakan antara orang Israel dan Palestina. Kekerasan berlangsung selama 5 tahun. Korban jiwa jatuh di kedua pihak. Ikhwanul Muslimin cabang Gaza menggunakan momentum untuk merebut pengaruh dengan mendirikan Hamas pada Desember 1987. Tidak main-main. Hamas pun masuk kampus untuk menggerakkan mahasiswa. قيادة حركة الإخوان المسلمين في قطاع غزة، وكان القرار أن نقوم بتظاهرات قوية تسند شعبنا، وأن تكون الكتلة الإسلامية في الجامعة هي عبارة عن المحرك والقيادة لهذه النشاطات في الجامعة وخارج الجامعة. الانتفاضة الأولى كانت تسمى في جزء من أسمائها كانت تسمى ثورة المساجد لأنه المسجد كان هو المنطلق. Intifada pertama baru berakhir tahun 1993 melalui kesepakatan Oslo. Janji perdamaian Israel dan Palestina membuat trio Oslo, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Yasser Arafat diganjar Nobel Perdamaian. Demi perdamaian, Israel setuju memberikan wilayahnya. Tepi barat atau Yudea dan Samaria dibagi 3. Area A dan B untuk Palestina, C untuk Israel. Sejumlah kota yang kita kenal dalam Alkitab seperti Bethlehem, tempat kelahiran Yesus, dan Yeriko, kota pertama yang ditaklukkan Yosua setelah Eksodus, dan Gaza juga diberikan untuk Palestina. Palestina berkewajiban mengakui eksistensi Israel dan menghentikan teror. Meski sudah ada janji damai di Oslo, Intifada kedua kembali terjadi pada September 2000 dengan aksi teror yang lebih fatal. Paling tidak ada 15 bom yang menyasar bis atau tempat publik di Israel. Akibat teror Intifada kedua, Parlemen Israel pada tahun 2004 menyetujui rencana Perdana Menteri Israel Ariel Sharon untuk keluar dari Gaza. Intifada kedua berakhir Februari 2005 dengan jabat tangan antara Israel dan Palestina di Sharm el-Sheikh, Mesir. 17 Agustus 2005. 1.700 keluarga Israel terpaksa keluar dari Gaza demi perdamaian dengan Palestina. 17 Agustus 2005. 9.000 orang Yahudi harus meninggalkan kehidupan mereka di Gaza dan merelakan rumah dan kebun mereka dihancurkan. Israel kehilangan 70% sumber ekspor produk pertanian asal Gaza. 20 sinagoga yang ada di jalur Gaza ditinggalkan. Sinagoga yang ditinggalkan, ada yang dibakar oleh Palestina. Very glad now because the occupation has go out and
Tahun 2007, Hamas menang pemilu di Gaza yang memaksa otoritas Palestina tersingkir dari Gaza. Sejak itu, konflik Hamas dan Fatah memanas hingga sekarang. Human Rights Watch mencatat konflik dalam tubuh Palestina sudah menewaskan 118 orang Palestina tewas. Sejak Hamas berkuasa di Gaza, aksi teror terus melanda Israel hingga saat ini, menjadikan Hamas organisasi teror bukan sekedar partai politik. Mata dunia menyaksikan Israel rela keluar dari Gaza demi perdamaian. Mata dunia juga melihat aksi kekerasan yang menimpa orang Yahudi. Mata dunia yang sama melihat usaha Israel mewujudkan damai. Namun dunia justru mengecam Israel. Gaza kini sudah berada di tangan Palestina dengan perbatasannya sendiri. Warga Gaza tak bisa masuk wilayah Israel tanpa izin dari Fatah, Hamas, dan Israel. Demikian pula sebaliknya, warga Israel tidak bisa masuk wilayah Gaza seenaknya. Namun, lagi-lagi dunia menuding Israel memblokade Gaza. Bukankah perbatasan antar negara itu sesuatu yang lumrah? Apalagi jika wilayah itu di bawah kuasa kelompok teroris. Hamas ditetapkan sebagai kelompok teroris bukan hanya oleh Israel, Amerika Serikat, dan Kanada, tetapi juga oleh Arab Saudi dan Mesir. Bahkan Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menetapkan Ikhwanul Muslimin pendiri Hamas sebagai organisasi teroris. Percobaan terorisme pun masih terjadi pada tahun 2020 ini. Saudara, memberikan Gaza untuk Palestina rupanya tidak meredam konflik Israel dan Palestina. Perdamaian tidak terwujud, rudal dan terowongan bawah tanah Hamas, penusukan terhadap orang Yahudi masih kerap terjadi. Bahkan kini intifada ketiga yang didukung Iran dikhawatirkan terjadi lagi. Israel sudah melakukan bagiannya mundur dari Gaza. Kini giliran Palestina melakukan bagiannya dengan memanfaatkan tanah Gaza untuk kehidupan yang penuh damai sejahtera. Sayangi tanah itu. Bersyukur untuk tanah Gaza yang sudah menjadi milik Palestina. Salam damai dari Fakta Israel.